Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Nina Farlina gitu. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu menggapai dunia melalui karya. Mbak Nina sendiri sudah membuktikan bahwa bisa menggapai dunia gitu kan melalui karyanya. Alhamdulillah. Gitu kan. Luar biasa nih kalau melihat CV-nya kemarin, banyak banget karyanya, banyak banget mungkin portofolio yang bisa dibanggakan nih untuk anak-anak murid juga gitu kan. Sebagai sensei ya. Iya, sensei. Kalau Jepang itu sensei. Gitu. Ceritain dong Mbak, pengalaman apa aja yang unik yang bisa menginspirasi juga. Boleh unik dengan sukanya, boleh unik dengan dukanya nih. Kita buat komplit ya. Kita buat komplit gitu. Kalau sukanya sebagai penerjemah jelas dapat bonus jalan-jalan. Kan kita gratis ya. Karena kita di full akomodasi ya. Full akomodasi gitu. Full funded akomodasi. Berkat bahasa full akomodasi. Kita nggak perlu mengeluarkan duit banyak-banyak untuk melihat dunia orang, mendampingi berbagai kalangan, menemui berbagai jenis budaya, beragam budaya. Jelas sukanya banyak sekali. Banyak yang suka sih sebenarnya dari duka. Dukanya. Gitu. Kalau dukanya adalah terkadang memang berhadapan dengan orang asing, kita akan menemukan yang namanya perbedaan budaya dan kaget, culture shock itu pasti ada. Sehingga kadang ada hal-hal yang kita sering sekali tidak berkenan di orang asing, yang di kitanya juga kita tidak terbiasa, mereka terbiasa, mereka tidak terbiasa, kita terbiasa. Dan orang Jepang tuh suka apa kalau menghargai tuh menundukkan ojiki ya namanya. Iya, betul. Gitu kan. Gitu. Ngelihat juga beberapa mungkin beberapa kartun dan beberapa ini kan. Benar, itu sebagai wujud ekspresi menghormati dan menghargai orang lain. Kalau di kita adalah dengan salam. Iya, gitu, seperti itu. Nah, itu sukanya dukanya seperti itu. Yang duka yang enggak terlalu menurut saya sih ya. Kita balik lagi ke orangnya. Bahwa kita itu penerjemah dituntut untuk upgrade, sehingga untuk perubahan bahasa-bahasa teknikal itu, karena kita berangkat dari ilmu umum. Ketika ada klien kita yang kemudian berbahasa teknis, kita harus dengan waktu singkat itu menghafal semua kosakata teknis, dan tidak ada kata berhenti untuk selalu ngupgrade kosakata. Jadi ahli nih, yang tadinya nggak paham pertanian jadi paham pertanian, yang tidak paham kedokteran jadi kedokteran. Jadi kita harus dengan cepat menghafal semuanya. Tapi bonusnya relasi juga bertambah. Iya, bertambah. Itu kalau dari penerjemah. Kalau dari pengajaran, ya mungkin yang bikin saya bahagia adalah anak-anak itu semangat belajar. Ya memang yang saya sedih mungkin ketika saya belajar ada anak-anak yang belum berhasil meraih mimpinya, atau dia mungkin tidak seperti temannya berjodoh. Nah, biasanya saya itu sedih, itu begini saya sedih, dan saya selalu mengevaluasi apa yang kira-kira yang bisa saya bantu dari anak ini. Tapi saya berusaha untuk memfasilitasi teman-teman yang misalnya belum beruntung, saya kasih solusi yang lain. Jadi setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, mungkin tantangan yang kedua adalah bahwa tidak semua murid itu cepat dalam menerima pengajaran kita. Ada yang harus bersabar, dan ada yang cepat, dan juga ada kadang beberapa murid yang tidak percaya diri. Nah, di situ bagaimana kita harus meningkatkan bonding antara kita dengan murid, bagaimana meyakinkan mereka bahwa mereka itu adalah luar biasa. Seperti itu. Nah, itu tantangannya setiap murid akan berbeda-beda. Kalau jadi pengajar memang kompleks sampai. Kompleks sekali. Tapi kita harus berkeyakinan bahwa mereka adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang punya kekuatan, tapi dia ada tempat-tempatnya. Kita harus percaya diri. Kita yakin mereka bisa seperti itu. Berarti anak murid paling kecil usia berapa? Kalau kecil saat ini masih di usia SMP ya. SMP umur 11-12 tahun gitu. Berarti rata-rata juga ngajarin orang-orang yang on the way ke Jepang lah ya. Betul. Sebagian besar memang murid saya adalah orang-orang yang ingin meraih mimpi menjangkau dunia. Mereka-mereka yang dengan keyakinan saya pasti bisa gitu. Orang-orang yang berani melangkah jauh ke depan, dan mereka mau memperbaiki nasib 180 derajat hidupnya. Dan saya sangat suka orang-orang yang semangat ini. Saya pun ikut semangat waktu ngajarnya gitu. Jadi ikut semangat. Dan di Jepang itu kan kalau bahasanya ada apa levelnya Mbak ya? Ada. Apa aja tuh level?
Untuk Jepang itu ada 5 level ya. Level terbawah basic itu ada 2, dari basic N5 namanya. Itu kalau kita gambarkan itu adalah seseorang yang tahu beberapa kata, bisa membaca dan menulis huruf hiragana, kanjinya 150 kanji, sekitar itu. Paham lah sekitar itu. Kemudian basic 2 itu di N4. Nah, ini syarat kerja pemerintah kalau mau Jepang. Kerja tuh ya? Iya, minimal N4, di N4 untuk yang program pekerja itu 300 kanji minimal hafal, kemudian kosakatanya sekitar 1.500 kosakata, dan tentu saja bisa hiragana katakana. Kemudian baru di level menengah itu biasanya untuk profesi penerjemah. Kita penerjemah itu di level menengah di 1.000 kanji, kosakatanya udah di 4.000 kosakata. Yang jelas hiragana katakana bukan menjadi tantangan lagi kan, karena tantangannya ada di kanji. Itu start karir penerjemah itu dari sana, level 3. Dan biasa kalau di kampus-kampus itu standar kelulusan S1-nya di level 3 tadi untuk penerjemah. Dan yang tingkat mahir untuk yang S2, S3 itu di level N2. Kalau mau jadi praktisi profesional di Jepang jadi N1. Oh iya. Seperti itu. Dan itu kalau orang-orang mau ke Jepang dan wajib menguasai bahasa Jepang ya? Iya. Nah, gitu. Benar. Mereka sangat menghargai sekali. Kenapa? Biasanya alasan apa kalau ketemu anak murid pengennya ke Jepang? Para wibu ya, para anime lover yang jelas. Mereka sangat menyukai anime, suka para gamers. Mereka itu ngefans semua yang berbau Jepang. Ya semua kartun hafal, saya aja sampai kalah gitu. Mereka lebih update, ngikutin itu mereka lebih ke hobi. Kalau untuk yang umur muda-muda, tapi kalau mereka itu sensei ini ada lagi nih yang hits di Jepang tuh, saya jadi tahu. Oh iya ya, ini lagi hits nih sensei, ini lagu ini lagi hit. Apalagi sekarang ada lagu yang lagi hits nih yang diputer-puter tuh. Saya tuh sampai terus mengupdate informasi anime lover. Mereka menamakan diri mereka para wibu. Wibu ya. Selain itu juga mungkin Jepang dengan salary yang tinggi. Itu yang menjadikan primadona mungkin. Oh ya, kalau untuk kalangan anak muda usia 18 tahun ke atas, memang itu sangat menjanjikan ya. Dengan UMR-nya itu kan 18 sampai 25 ya. Untuk entry level ya. 18 juta sampai 25, muda usia 18 tahun. Kan pengeluaran hanya dirinya paling dia bisa nabung gitu. Berarti artinya memang peluang untuk kita pemuda-pemuda banyak sekali ya. Betul. Sehari itu kata informasi juga berapa banyak itu untuk sangat interview dibutuhkan. Aja. Interview itu permintaan itu 100 orang per hari. Jadi unlimited. Jadi pemerintah Jepang itu sedang mengalami penurunan populasi. Artinya usia produktifnya minus, bukan tumbuh, minus, sedangkan orang tuanya masih ada, maksudnya usianya panjang. Sehingga mereka itu kekurangan tenaga muda. Indonesia bonus demografi, pemudanya banyak, sehat, mereka sangat berharap sekali bisa sedikit dari bonus demografi kita ini bisa dikirim ke Jepang membantu sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja. Seperti itu. Makanya mereka memudahkan sekali standar bahasanya di tingkat dasar. Seperti itu. Nah, kalau untuk pemula sendiri nih, Mbak, gitu kan. Tadi udah cerita banyak banget bahwa faktor pendukung kita mau ke Jepang nih banyak, peluangnya banyak gitu. Untuk para pemula yang mau belajar, itu mulai dari manakah atau seperti apa biasanya? Biasanya teman-teman itu kita bedakan. Ada yang untuk yang ingin belajar hanya sekedar hobi, kita arahkan untuk memahami budaya. Namun bagi mereka yang mau kerja, kita arahkan kepada bahasa-bahasa kerja yang untuk mereka sehari-hari. Dan mereka mengawalinya dengan tentu huruf, ya. Kita harus belajar huruf dulu, kita mengenal katakana, hiragana, dan kanji sedikit, nggak banyak. Terus menambah kosakata dan belajar bahasa Jepang, menyisakan waktu ya. Teman-teman, nggak banyak sih, kalau dia tekun tiap hari 6 bulan itu bisa berangkat, bisa ikut kerja. Bulan ya? Iya, dia persiapannya. Betul, kalau dia mau tes yang level tadi, kalau level N5 itu 3 bulan belajar. Kalau level N4 yang syarat kerja itu 6 bulan belajar. Dan tentu yang selanjutnya akan terus nambah. Jadi teman-teman mendedikasikan aja waktu belajar dari nol, seperti kita belajar A, B, C, D. Tekun aja selama 6 bulan, tes bahasa Jepang, lulus,
Coba. Itu kalau tes bahasa Jepang artinya lembaga dari Jepangnya langsung. Betul. atau setiap kursus tuh punya standarisasi sendiri? Nah, kalau Jepang itu memang mereka punya sentral ya. Jadi pemerintahnya itu di bawah Jepang Foundation itu sudah menyediakan tes bahasa Jepang. Ada 2 jenis tes, JLPT itu dari pemerintahnya untuk umum, dan khusus tenaga kerja itu JFT, namanya Jepang Foundation Test. Dan itu mereka sendiri yang menyelenggarakan, bisa di kota-kota besar, dan itu sistemnya chat. Jadi CBT ya? CBT ya? Ya, CBT sehingga hasilnya langsung keluar 60 menit. Jadi teman-teman yang belum berhasil, lolos, bisa coba lagi gitu ya. Sampai lolos seperti itu. Yang penting persiapan diri dulu deh. Persiapan diri, 6 bulan, dedikasikan waktu, belajar dari nol, nggak apa-apa. Biasanya sektor apa Mbak yang paling banyak nih? Ibu kan sepengalaman lah ya gitu mengajar. Iya, gitu. Informasi yang sering saya dapat dari juga teman-teman saya, para forum penerjemah dan para sensei itu memang yang unlimited itu pengelolaan makanan, layanan makanan untuk kemudian perhotelan. Jasa ya? Jasa, sektor jasa itu lagi booming di Jepang. Kemudian yang lagi pertanian ya, tapi yang lagi meningkat kebutuhan yang unlimited, itu bahasa teman saya itu. Iya, unlimited itu pengelolaan makanan. Itu bisa sehari itu permintaan job itu 100 anak mereka mau nginterview. Dan mereka rela melakukannya melalui Zoom meeting dari Jepang ke Indonesia. Kalau anaknya mau gitu kan. Si anak punya sertifikat bahasa, punya keterampilan, itu yang menunggunya sangat banyak. Artinya banyak juga dong pemuda-pemuda kita yang di Jepang di sana. Banyak. Dari data terakhir pemerintah Jepang itu hampir ratusan ribu ya. Dari pemerintah Indonesia juga hampir sudah di level, saya tidak tahu jelas angka pastinya, tapi sudah di level 300 ribu ke atas. Dan itu pemuda kita, para pemuda. Benar. Para pemuda. Yang mungkin sekarang pemuda masih rebah-rebahan gitu setelah udah melihat dari Mbak Nina nih. Betul. Gitu kan. Dan nih gitu. Beberapa murid saya ini para pemuda rebahan yang para gamers. Kemudian saya ceritain, kamu mau berubah hidupmu, belajar. Iya. Dan mereka rajin belajar. Iya. Dan nanti kita cerita juga nih bagaimana mungkin pengalaman anak murid ke Mbak juga gitu kan, seberapa jauh mereka berkarir di Jepang juga. Tapi ditahan, nanti kita bahas di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.